lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibagikan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku hanya bagimu, ku naikkan syukurku. Victor. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dan dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kiri kanan saudara, saudara kasih salam mereka, katakan God is great, great is our God. Haleluya. Amin, amin. Selamat datang di dalam hadirat Dia yang berkuasa. Mari bertepuk tangan bersama-sama. The joy of the Lord is our strength. Haleluya. Melukis cakrawala, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, memiliki kehidupan, memiliki kehidupan, yang satu menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran.
sama-sama bertepuk tangan buat Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Mujizat masih terjadi karena Dia melawat setiap kita. Dia sayang dengan kita. Allah Immanuel selalu beserta dengan kita. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Great is our God. Haleluya. Rindukan dan rindukan kuasa lawatanmu, karena kita pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu di mata, amin. Mujizat, semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Hey, datanglah, haleluya. Datanglah dan berkata saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu di mata, amin. Mujizat dinyatakan. Semuanya sama-sama 3 kali. Ready, sekali lagi. Ready, semuanya. Allah kita Allah yang besar dan hebat. Tepuk tangan buat Allah yang baik. Haleluya. Silakan Bapak Ibu semua duduk. Haleluya. Allah yang baik ada di tengah-tengah kita. Janji itu dipenuhi, tidak pernah meninggalkan kita. Janji itu selalu dipenuhi. Salah satu janji yang bisa kita pegang, bahwa Dia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Persoalan kita hari ini sudah selesai 2000 tahun yang lalu. It's already finished. Apa saja yang kita perlukan, yang kita butuhkan, semua sudah dijawab. Tinggal dengan iman kita raih dalam ketenangan kita. Dalam ketenangan kita. Kita angkat pujian ini sebagai worship dan pray. Sembah dan doa. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Seperti engkau mengatakan langsung pada Tuhan. Tak pernah kau lepaskan, ya Immanuel, janji yang dibuat dari kasih-Mu. Ya, kondisi ada, apa itu? Lewat lembaga sekelam apapun. Ini harapannya. Kau temani aku. Amin. Dan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mari sama-sama. Sungguh adil dan benar jalan-Mu, Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karya-Mu di hidupku. Sungguh ku kagumi Engkau di hadapan
hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, buat segalanya jadi tak berarti. Sungguh adil dan benar jalan-Mu, Tuhan. Sungguh ajaib dan besar karya-Mu di hidupku. Sungguh ku kagumi hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, buat segalanya jadi tak berarti. Bagiku Kau segalanya, tiada yang dapat gantikan-Mu. Bagiku Kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Sebab Engkau Allah yang tak tergantikan bagiku. Bagiku Kau segalanya, tiada yang dapat gantikan-Mu. Bagiku Kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Bagiku Kau segalanya, tiada yang dapat gantikan-Mu. Bagiku Kau yang termanis, jiwaku menyadarinya. Sebab Engkau Allah yang tak tergantikan. Kau Allah yang tak tergantikan. Kau Allah yang tak tergantikan bagiku. Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua mulut akan berseru, Yesus adalah Tuhan. Mari kita mengangkat hati kita, mari kita menyembah
Nama Yesus itu nama yang terindah. Tidak ada nama lain yang diberikan bagi kita yang olehnya kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang pasti. Mari kita berdoa di hadapan Allah. Bapa, kepadamu kami berharap. Dan kami bersyukur atas karya anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Karena ketaatannya, karena pengorbanannya yang taat sampai mati di kayu salib. Dan juga karena kebangkitan Kristus yang kami boleh alami. Kemenangannya, kuasanya di dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya nama Yesus yang layak disembah. Hanya nama Yesus yang terindah yang boleh diberikan bagi kehidupan kami. Sehingga kami beroleh damai sejahtera, beroleh sukacita, beroleh kekuatan dan kemenangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama berseru dan percaya mengatakan, amin. Yesus memberkati kita. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang berkuasa. Satu-satunya nama yang menjadi juru selamat atas kehidupan kami. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Creation
kasih Tuhan untuk satu minggu ini. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap Tuhan untuk memuliakan-Mu. Yang percaya pada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan bisa katakan bersama-sama, amin. Berikan salam-salam bagi Tuhan kita. Percayalah, dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, hanya Allah kita yang dahsyat. Yang percaya mari kita bersama-sama. Kita harus banget lagi ya. Dari utara ke selatan, terdengar suara bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya dicinta. Nama siapa? Yesus, Yesus nama
Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diterima. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Sama-sama. Nama Yesus disanjung dari mana saja? Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Kita sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yang semangat, yang setuju bahwa Allah dahsyat, mari bertepuk tangan sambil mendengar musik ini. Semua pemohon hanya buat-Mu Tuhan. Sama-sama ya, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sama-sama. Allahku dahsyat. Bersama-sama lagi Tuhan. Hey, percayalah bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa sampai selama-lamanya. Oke? Jadi karena itu berdoalah dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari siapa? Raja mulia. Katakan dengan iman. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sang Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama ya. Ku diberi kuasa. Dari siapa? Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di kalangan. Kau memberikan kuasa dari Raja mulia. Sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Kurang keras. Bila Allah ada bersamaku, belum. Kurang keras. Ayo. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, hey. Sungguh
Raja segala raja. Sama-sama nyanyikan lagunya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dalam iman, di matalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kami berdoa supaya setiap kita mengalami kesegaran yang dari Tuhan. Mungkin ada banyak Bapak Ibu yang sudah berlibur, bagaimana liburannya? Beberapa waktu ini, ya terus kami berdoa biarlah kesegaran, di mana waktu-waktu untuk menikmati bersama dengan keluarga berlibur itu dapat membawa sukacita bagi kita semua. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini saya ingin mengambil renungan. Tema renungan kita hari ini adalah Find Rest, yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah ajakan Yesus kepada semua orang. Pada saat dia menyampaikan ini kepada murid-muridnya di dalam Matius 11, ini juga Yesus menyampaikan kepada setiap kita ajakan ini. Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini atau saat-saat ini kita sedang hidup di satu masa di mana semua orang itu mudah sekali untuk mengalami beban berat, mengalami depresi, mengalami stres di dalam kehidupan mereka. Bahkan kita mungkin jemaat juga pernah membaca bahwa tingkat stres itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang dewasa atau mereka yang sudah cukup senior atau mereka yang bekerja, tetapi rupanya tingkat stres itu juga dialami oleh mereka yang berusia muda, atau bahkan di tingkat anak-anak pun sudah ada yang mengalami yang namanya beban berat atau stres atau depresi. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaannya adalah apa sih yang membuat manusia modern saat ini itu mudah sekali merasakan beban berat, mudah sekali merasakan keletihan atau kelesuan di dalam kehidupan ini? Salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi yang kita hadapi pada kurun waktu mungkin 20 tahun terakhir sampai 30 tahun terakhir terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang menyebabkan manusia itu mengalami satu tingkat stres yang tidak lazim dikarenakan karena kemajuan teknologi informasi.
Akibatnya adalah banyak orang yang dibebani dengan hal-hal yang tidak perlu melalui berita yang mereka dengar di media sosial ataupun mereka mendengarnya melalui setiap akun, baik itu entah itu Facebook, Instagram, bahkan berita-berita online itu turut memicu beban di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, jebakan tersebut membuat manusia itu seringkali mudah sekali untuk tertipu dengan segala hiruk-pikuk dan hingar-bingarnya dunia maya saat ini. Di dalam dunia maya ini seolah-olah kita itu terpisah dari satu relasi normal dan akibatnya kemampuan kita untuk bersosialisasi secara wajar itu mulai berkurang. Orang terbiasa dengan kehidupan online, orang terbiasa dengan kehidupan dunia maya. Bahkan semua yang kita perlu tinggal kita klik dan kita pencet saja. Semua kita dapatkan secara mudah sejauh jempol kita menekan aplikasi ataupun smartphone kita. Kebutuhan untuk relasi yang sehat diganti dengan relasi yang semu di dunia maya. Banyak orang akhirnya mudah sekali mereka merasa sendiri di tengah keramaian, menjadi kesepian, being lonely. Bahkan tidak jarang mereka hanyut di bawah arus dunia ini. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Nah, satu kali di dalam sebuah penelitian di dalam Universitas Pennsylvania di tahun 2018, mereka melakukan sebuah riset, nanti linknya Bapak Ibu Saudara jemaat bisa melihat nanti tertera di layar Bapak Ibu Saudara untuk melihat atau mempelajarinya lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan tahun 2018 dan mereka menemukan bahwa rupanya dengan mengurangi penggunaan media sosial hanya menjadi 30 menit sehari itu dapat mengurangi kecemasan, mengurangi depresi, mengurangi rasa kesepian, bahkan mengurangi masalah tidur Bapak Ibu Saudara. Dan juga istilah yang keren mungkin FOMO, fear of missing out. Satu perasaan atau satu sensasi untuk takut ketinggalan berita. Akibatnya Bapak Ibu Saudara melalui penelitian ini media sosial menjadi tempat curhat kita dan di dalamnya juga bisa terjadi banyak hal gitu ya. Yang sering terjadi adalah terjadinya labeling, orang diberikan cap. Orang diberikan label tertentu, bahkan biasanya berlanjut kepada sebuah perundungan atau bullying. Ya, kalau kita menyebutnya penduduk dunia maya dengan netizen. Nah, netizen ini kerap sekali melontarkan cacian, perkataan negatif, bahkan memberikan label-label negatif kepada seseorang atau kepada kelompok. Inilah yang akhirnya membuat begitu banyak orang atau mudah sekali bagi kita yang hidup di zaman ini menjadi letih lesu dan berbeban berat. Ya, seringkali menjadi alternatif untuk melepaskan semua itu melalui sosial media atau media sosial. Tetapi itu seperti menjadi sebuah lingkaran setan yang terus akan membebani kehidupan kita. Kita curhat, melepaskan beban kita melihatnya di dalam sosial media, di dalam dunia online, tetapi sebaliknya justru akhirnya itu membuat kita juga makin penat, makin menjadi berbeban berat. Kita tidak bisa terlepas dari semua itu. Nah, pada pagi hari ini pada saat ini kita akan belajar renungan terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30 tadi. Saya ingin membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama closer, yang kedua doing, yang ketiga adalah being. Yang pertama closer. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah ajakan dari Yesus kepada semua orang. Dan saya percaya bahwa ajakan ini masih berlaku sampai hari ini. Itu tidak tertutup atau ajakan ini tidak dibatasi ketika di zaman Alkitab itu ditulis atau pada saat firman ini disampaikan pada masa itu. Tetapi sampai hari ini pun ajakan itu masih ada. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita saat ini yang tidak pernah menjadi lesu, menjadi
terbeban berat. Setiap kita pernah mengalami kondisi seperti ini. Nah, saya mau katakan pada hari ini bahwa setiap kita diundang mendekat kepada Yesus. Inisiatif itu selalu datang dari Tuhan. Dia selalu mengajak, mengundang setiap kita untuk datang mendekat kepada Dia. Saya teringat ada satu lagu lama yang mungkin Bapak Ibu jemaat juga pernah mendengarnya, atau pada masa-masa itu lagu itu menjadi sebuah undangan bagi kita untuk datang kepada Yesus. Lagunya into my heart, come into my heart, Lord Jesus, coming today, coming to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sebuah lagu lama yang saya ingat juga bahwa lagu ini juga membawa saya untuk datang mendekat kepada Yesus. Sebuah ajakan untuk mendekat kepada Yesus. Bahkan di dalam lagu ini juga kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan masuklah dalam hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap kita kalau hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, atau kita merasa bahwa kita sedang mengalami satu beban berat. Ingat, undangan itu ada hari ini, berlaku untuk setiap kita. Jangan menjauh, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita harus mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Tanpanya kita tidak bisa mengalami ketenangan. Saya ingin katakan bahwa ketika kita menjauh, justru kejatuhan itu mengintai. Banyak orang yang menjauh dari gereja, banyak orang yang menjauh dari pelayanan, bahkan mereka menjauh dari komunitas karena merasa tidak layak atau tidak pantas. Padahal ketika ia menjauh, justru di saat itulah kejatuhan itu mengintai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami satu kondisi permasalahan, justru kita tidak boleh menjauh. Alkitab tadi katakan, Yesus katakan, marilah mendekat. Apapun yang sedang kita alami hari ini, jangan menjauh. Karena ketika kita menjauh, justru kejatuhan itu mengintai. Ada yang berkata bahwa aku lagi dalam keadaan tidak layak, aku gak pantas, aku lebih baik menjauh dulu daripada aku menyusahkan banyak orang. Salah ya. Mari kita justru di dalam kondisi seperti itu kita datang mendekat. Kita datang ke dalam setiap pertemuan kecil kita, pertemuan kelompok sel kita, datang di dalam kontak kita, datang mendekat, tidak menjauh dari komunitas. Karena itulah yang juga akan menjaga setiap kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ajakan Yesus untuk datang kepadanya itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Saya percaya bahkan pada saat kita melihat ibadah online saat ini, Yesus juga sedang berkata kepada setiap kita, marilah datang kepadaku. Mari kita mengambil waktu sejenak, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang di dalam keadaan berbeban berat, ambil kesempatan ini untuk berdoa sejenak dan meresponi ajakan Tuhan Yesus saat ini. Saya percaya ketika kita meresponinya, Allah akan melawat setiap kita. Tuhan akan menghampiri setiap kita. Yang kedua, doing. Dikatakan di dalam ayat itu adalah pikulah kuk yang kupasang. Kuk adalah beban atau satu bentuk kayu, kalau mungkin bahasa Indonesia sekarang adalah gandar gitu ya. Itu sebuah kuk yang itu adalah beban yang ditaruh atau dipasang kepada 2 ekor lembu atau sapi untuk mereka bisa membajak sawah. Dipasang di tengkuk mereka supaya sepasang lembu atau sepasang sapi ini bisa berjalan bersama-sama untuk melakukan pekerjaan, yaitu membajak sawah. Mereka berada di bawah kendali kuk itu sehingga mereka tidak bisa ke kiri atau ke kanan tanpa dikendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman ini pikulah kuk yang kupasang, Yesus mau kita juga mengambil satu tindakan. Ketika ada kuk yang dipasang, mari kita mengambilnya itu sebagai satu beban yang Tuhan taruh.
ada sebuah tindakan yang Tuhan mau kita ambil untuk melakukan sesuatu, bahkan untuk bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengannya. Yesus tidak mengajarkan untuk kita menghindari masalah. Yesus tidak mengajarkan untuk kita lari dari masalah. Tidak mengajarkan kita untuk menghindari beban, tetapi justru menantang kita, mengajak setiap kita untuk menghadapinya dan melakukannya bersama dengan Dia. Jadi poin yang kedua ini, doing, maka kita perlu mengambil satu tanggung jawab ketika Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang itu seperti sepasang lembu atau sapi yang dikenakan sebuah gandar atau kayu untuk mengarahkan dia berjalan. Mari kita mengambil ini sebagai satu tanggung jawab, beban yang Tuhan berikan untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Menghindari masalah dan beban biasanya pada awalnya itu ditandai dengan penyangkalan, denial. Biasanya berkata, oh aku gak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Enggak, aku gak ada masalah kok. Dan kemudian berikutnya kalau diawali dengan penyangkalan, biasanya tahap berikutnya adalah kita menjadi atau orang tersebut menjadi apatis, menjadi cuek, acuh tak acuh, udah gak peduli, bahkan gak mau repot, cuek, apatis. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ternyata sikap apatis itu seperti racun bagi jiwa yang mematikan secara pelan-pelan. Saya ulangi, sikap apatis itu seperti racun bagi jiwa yang mematikan secara perlahan. Ajakan Yesus pada saat kita datang kepada Dia supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Sebaliknya, ketika kita menjadi apatis, itu seperti racun bagi jiwa kita yang daya bunuhnya atau mematikannya itu tidak langsung seketika, tetapi pelan. Nah, ada satu contoh bagaimana sebuah racun itu mematikan secara pelan-pelan. Nah, saya ingin mengambilnya sebagai satu ilustrasi bahwa sikap apatis itu kurang lebih seperti itu. Ada bahan kimia yang dinamakan dimetil merkuri. Dia tergolong sebagai pembunuh lambat buatan manusia. Sangat lambat, tetapi justru inilah yang membuatnya lebih berbahaya. Karena penyerapan dosisnya itu serendah 0,1 mili saja ukurannya. Tetapi ternyata terbukti berakibat fatal. Bahkan gejala keracunan baru muncul setelah berbulan-bulan di paparan awal. Ketika seseorang terkena itu, maka berbulan-bulan kemudian baru muncul gejala-gejalanya. Tapi namun tetap terlambat untuk diobati. Kejadian ini terjadi pada tahun 1996 pada bulan Agustus. Seorang profesor kimia di Dartmouth College di Amerika pada tahun 1996, Karen Wetherhan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat linknya dan bisa membaca tentang kisah ini. Pada saat dia melakukan percobaan di laboratorium, dia terkena tumpahan 2 tetes saja. 2 tetes racun dimetil merkuri di sarung tangannya. Gejalanya baru muncul 4 bulan kemudian. 4 bulan setelah dia terkena, dia mulai muntah-muntah, keadaannya kacau, susah tidur, pening, pusing, kepalanya tidak karuan. Kemudian dites dan ternyata ada racun dimetil merkuri itu sudah masuk ke pembuluh darahnya. Dan 10 bulan kemudian dia meninggal. Itu di bulan Juni 1997. Jadi 10 bulan setelah dia terpapar, dia meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekedar sebuah contoh bagaimana sikap apatis itu bisa menjadi seperti racun dimetil merkuri yang membunuhnya secara pelan-pelan. Pada saat seseorang menjadi apatis, cuek, dia nggak peduli, itu tidak langsung efeknya, tidak langsung berakibat pada saat itu juga, tetapi akibatnya baru nampak setelah beberapa saat kemudian. Oleh karena itu, jangan remehkan apatisme.
karena itu meracuni jiwa kita dan mengakibatkan kematian rohani dalam kurun waktu tertentu. Salah satu langkah praktis adalah kita bisa mengambil beban di dalam pelayanan dan mulai memperhatikan kesulitan orang lain. Padahal tadi diajarkan bagaimana kita supaya terlepas dari beban atau dari stres atau depresi. Tetapi ternyata langkah praktisnya adalah kita harus mengambil beban di dalam pelayanan seperti mengenakan sebuah kuk. Dan ternyata pada saat kita mulai memperhatikan orang lain, memperhatikan kesulitan orang lain, disitulah sebenarnya kita sedang melawan racun apatisme itu. Mau terlibat dan mau repot. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau mungkin kita tulis di Instagram kita pakai tagar atau hashtag mau repot gitu ya. Kalau di dalam satu gereja atau di dalam komunitas, bahkan di dalam rumah tangga ada yang mau repot, saya percaya semua akan berjalan dengan baik. Kalau kita mau repot, kita mau mengambil satu beban, mau repot, mau mengambil langkah yang praktis, beban di dalam pelayanan, beban ketika kita mulai memperhatikan kesulitan orang lain. Bahkan mungkin contact leaders yang ada pada saat ini engkau mau terlibat lebih jauh untuk mendoakan, bahkan memperhatikan kesulitan anggota yang lain. Tuhan akan menggantikannya, Tuhan akan memberikan kesegaran justru ketika kita mengambil beban itu. Ini hal yang luar biasa, satu kebenaran yang mungkin juga paradoks yang tidak seperti dunia ajarkan. Nah, yang ketiga adalah being. Di dalam Matius 11 tadi dikatakan, dan belajarlah padaku. Siapaku yang dimaksud belajar dari pribadi Yesus. Kehidupan kekristenan tidak bisa dilepaskan dari pribadi Kristus itu sendiri. Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Kristen tidak bisa lepas dari Kristus itu sendiri. Kita tidak cukup menjadi orang Kristen yang hanya belajar untuk bagaimana kita hidup baik, tetapi lebih dari itu kita menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus adalah tujuan terutama bagi setiap orang percaya. Belajar dari Yesus berarti ada kerinduan untuk mengenal pribadinya lebih lagi. Belajar dari Yesus berarti kita membuka diri untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Berikan aku pengetahuan itu. Mengenal Yesus tidak bisa dilakukan dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bisa kita menggunakan logika kita yang paling hebat untuk mengenal Yesus. Karena di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan untuk meminta supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rupanya untuk mengenal Kristus, kita perlu bantuan kuasa Roh Kudus. Kita perlu pencerahan dari Roh Kudus. Logika dan pengetahuan manusia tidak cukup untuk membantu kita mengenalnya dengan benar. Perlu pencerahan dari Roh Kudus. Saya ingin memakai kata ini juga, perlu hidayah untuk bisa mengenal Kristus yang sebenarnya. Perlu iluminasi, perlu pencerahan. Oleh karena itu hari ini kalau Tuhan timbulkan di dalam diri kita satu kerinduan untuk mengenal Dia. Berdoalah, Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin aku untuk aku bisa mengenal Kristus dengan benar. Dan di dalam ayat itu juga dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Find rest for your souls. Engkau akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwamu. Karena pribadi Yesus adalah lemah lembut dan rendah hati. Menjadi seperti Yesus juga kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami perubahan. Sehingga kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati, jiwanya akan tenang. Dia tidak digusarkan bahkan oleh keadaan atau kondisi yang orang lain sedang hadapi. Orang lain katakan tentang dia. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana
dapat terjadi ketika kita belajar dari Kristus sendiri. Dan kita perlu berdoa meminta pewahyuan, pencerahan, iluminasi, hidayah dari Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan sebab kuk yang kupasang, di ayat yang terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika Yesus menyampaikan ini dan dia mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan kok. Dia sedang mengatakan pada saat itu kepada muridnya dan banyak orang bahwa kuk yang berlaku pada masa itu yaitu apa? Aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan yang mengikat untuk orang itu hidup saleh. Dengan mereka melakukan semua peraturan itu yang digambarkan oleh Kristus sebagai kuk, aturan-aturan yang mengikat, mereka akan menjadi atau memiliki kehidupan yang saleh dan memperkenankan Allah. Tetapi kuk yang ditawarkan Yesus, waktu dia berkata kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, itu adalah relasi di dalam persekutuan dengan Allah karena pengampunan dosa. Kita tidak mungkin mengalami persekutuan atau relasi dengan Allah tanpa kita mengalami pengampunan dosa terlebih dahulu. Oleh karena itu Yesus berkata sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yaitu sebuah relasi di dalam Kristus dengan persekutuan dengan Allah oleh karena pengampunan dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini saya ingin mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa kepada setiap kita saat ini. Kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara atau jemaat, engkau teringat kepada seseorang yang membutuhkan damai sejahtera di dalam Yesus. Ambillah waktu untuk mendoakannya sejenak supaya kesempatan untuk mengenal Yesus itu datang kepadanya. Kalau ada, kita teringat, oh pada saat engkau mendengar khotbah ini dan kau teringat, oh aku ingat si A, aku teringat si B, aku teringat saudaraku, aku teringat kerabatku, bahkan kau mungkin teringat kepada pasanganmu yang membutuhkan damai sejahtera di dalam Yesus. Saya akan berdoa nanti dan berdoalah bersama dengan saya, sepakat. Ambillah waktu untuk mendoakan orang tersebut supaya dia mendapatkan kesempatan mengenal Yesus untuk bisa datang kepadanya. Yang kedua, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, engkau sendiri yang sedang memerlukan ketenangan di dalam Kristus, engkau merindukan damai sejahtera, aku ingin ngalami itu. Saya juga akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara saat ini. Engkau yang melihat tayangan online ini dan engkau berkata, aku perlu Yesus, saya ingin berdoa untuk setiap kita. Mari kita berdoa saat ini. Saya akhiri renungan, saya akan berdoa untuk dua hal ini. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, pada hari ini kami tahu bahwa ajakan-Mu bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, itu masih berlaku sampai detik ini, sampai saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, kami bersepakat, hamba-Mu bersepakat dengan jemaat yang teringat kepada seseorang yang sedang membutuhkan damai sejahtera di dalam Yesus. Tuhan, aku berdoa saat ini sepakat Tuhan dengan anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang melihat tayangan ibadah online ini, berdoa untuk mereka, untuk orang-orang yang membutuhkan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesempatan, berikan waktu di mana mereka mengalami, bahkan mereka mengalami satu kerinduan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Allah itu bekerja atas orang yang kami doakan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersepakat, kami percaya 2 atau 3 orang yang bersepakat, Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar di dalam nama Yesus. Yang kedua Tuhan, berdoa Tuhan, kalau ada Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang melihat tayangan secara online ini, yang berkata bahwa aku perlu damai sejahtera, aku perlu ketenangan, aku perlu menemukan rest, to find rest, menemukan ketenangan buat jiwaku. Tuhan, saat ini berdoa, mari Engkau bisa berdoa, tutup mata, datang secara pribadi kepada Tuhan. Ingat bahwa ajakan itu masih berlaku. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu saat ini yang datang dengan kerinduan, Engkau menjamah kehidupan mereka. Roh Kudus, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu itu mencerahkan, memberikan hidayah, memberikan pencerahan, memberikan pertolongan,
menginsafkan, memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang memerlukan Engkau. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keselamatan dari Tuhan datang kepada setiap orang yang melihat tayangan ini, datang kepada setiap rumah, datang kepada setiap keluarga, datang kepada setiap pribadi yang berseru kepada Tuhan saat ini. Masuklah ke dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menjanjikan kepada setiap kami penebusan dari segala dosa. Engkau bahkan menjanjikan kehidupan yang abadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih karunia-Mu dicurahkan atas setiap kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati jemaat semua. 3 hal tadi untuk to find rest, closer, mendekat kepada Tuhan. Doing, kita melakukan tanggung jawab kita. Yang ketiga, being, kita menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati setiap kita dan sampai ketemu di dalam tayangan ibadah online minggu depan. Amin. Kami tidak akan pernah kesepian kembali karena Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan melangkahkan kami ke hari esok tanpa kekhawatiran apapun karena kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dengan membawa anugerah dan berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel,
kita. Kami buka hati, bertakhtalah selamanya, hiduplah di hati. Kami percaya padamu, kami buka hati, bertakhtalah selamanya, hiduplah di hati. Kami percaya padamu. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Kami angkat tangan kami bagi Engkau Tuhan. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Namanya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta kita. Immanuel.